Silakan ya, kelompok 9 ya. Iya. Yang Kelompoknya I4 ya kalau nggak salah. Iya benar. Seluruh yang kusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Di kelompok 9 ini kita ke bagian bab yang berjudul dividen polisi dan internal funding. Dan di kelompok 9 ini juga kita ada beranggotakan Ahmad Zikri Maulaya saya sendiri, Ifatur Rohmah, Gevira Suraya, dan Aswa Arjila Kusuma. Next dong slide-nya. Slide-nya dong. Nah. Di bab 9 ini yang akan kita bahas pertama internal dan external funding, yang kedua pengertian dividen, yang ketiga teori dividen, yang keempat kebijakan dividen dalam praktik, dan terakhir prosedur pembiayaan dividen. Pembahasan pertama internal dan external funding. Yang ini dong PPT-nya. Naik. Emang belum pindah? Belum. Dari tadi. Udah ada belum? Udah ada. Udah, saya belum connect. Iya, tapi belum connect. Sekarang di slide yang mana? Masih slide Yang 1 nih. Kok nggak bisa ya? Coba enable editingnya nih. Oh, itu bisa? Nah udah. Internal dan external funding. Apa itu internal funding? Pengertian internal funding di sini adalah yaitu kebutuhan dana yang diperoleh dari hasil sendiri di dalam perusahaan, yaitu dana yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan melalui pengimpunan laba ditahan, dan dana yang berasal dari depresiasi. Salah satu ini internal funding ini salah satu sumber modal yang paling diandalkan karena bersumber dari internal perusahaan itu. Alih-alih mencari pinjaman dari bank, suatu perusahaan dapat menggunakan dananya atau modalnya sendiri untuk membiayai operasional perusahaan. Melalui internal funding, suatu perusahaan dapat menggunakan dana dengan lebih efisien. Pasalnya, perusahaan tidak perlu memikirkan biaya transaksi seperti bunga pinjaman. Internal funding juga dapat menjadi faktor penghambat bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis karena terbatasnya dana yang ia miliki. Jika sudah demikian, perusahaan tersebut akan menutupi kekurangan dana tersebut melalui external funding. Nah, apa itu external funding?
External funding adalah lawan dari internal funding, yaitu pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dana yang berasal dari pemilik perusahaan atau dari hasil penjualan saham, atau dana yang berasal dari hasil penjualan obligasi, kredit dari supplier, kredit dari bank, atau perusahaan-perusahaan asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Gevira Suraya. Oke, bisa next nih. Yang kedua ini ada pengertian dividen policy. Next lagi nih. Apa sih dividen policy itu? Dividen policy itu yang atau biasa disebut dengan kebijakan dividen ya. Kebijakan dividen itu adalah keputusan perusahaan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh perusahaan. Apakah laba yang dihasilkan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk kebutuhan pengembangan perusahaan di periode mendatang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang penetapan kebijakan dividen. Yang pertama itu tadi kesempatan investasi yang tersedia. Yang kedua ada ketersediaan dan biaya modal alternatif. Dan yang terakhir preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa mendatang. Nah, yang di samping ini ada rumus, ini hubungan dividen dengan harga saham. Jadi kita pakai rumus laba ditahan ya, di mana KS itu adalah biaya laba ditahan sama dengan D1 itu estimasi dividen tahuniat per harga saham biasa itu PO plus G ya, G itu tingkat pertumbuhan dividen ya. Terus bisa maksudnya kalkulasiin kalau PO jadinya jadi di rumus yang bawah itu kan PO sama dengan D1 per KS min G. Nah, dari situ kita bisa mengambil bahwa kebijakan dividen itu harus dapat menyeimbangkan antara dividen tunai dengan laba ditahan sehingga harga saham dapat dimaksimalisasi. Nah, itu tadi pengertian dividen policy. Yang selanjutnya, yang ketiga, bisa di next nih. Teori dividen policy. Di sini kita ngebahas dua teori ya. Yang pertama ada teori ketidakrelevanan dividen dan teori relevan dividen. Ini yang pertama dulu. Oke, teori ketidakrelevan dividen itu ditemukan oleh Merton Miller and Francesco Modigliani atau MM. Nah, kebijakan dividen tidak berpengaruh baik terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya atau dividen tidak relevan. Kenapa? Karena menurutnya nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earning before interest and tax dan kelas resiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi teori dividen ini tidak relevan, menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola resiko-resiko bisnis yang ada. Nah, yang selanjutnya bisa slide selanjutnya nih. Ada teori dividen relevan. Nah, kalau teori dividen relevan ini ditemukan oleh Myron Gordon dan John Littner, ya. Atau teori ini biasa disebut dengan the bird in the hand theory. Kurang lebih bunyinya teorinya tuh kayak satu burung di tangan itu lebih baik dibandingkan ribuan burung yang ada di langit. Nah, maksud dari satu burung itu adalah dividen, sedangkan ribuan burung di langit itu adalah capital gain. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga
beli saham. Jadi menurut mereka dividen itu lebih bisa diprediksi, sedangkan capital gain itu dinilai cenderung didapat dari hasil spekulasi karena harga saham tiap saat bisa berubah. Nah, pada teori ini investor lebih menyukai mendapatkan dividen karena dinilai lebih memiliki kepastian dari capital gain. Dividen juga memiliki resiko yang lebih kecil dan manajemen dapat mengontrol dividen namun tidak bisa mengontrol atau mendikte harga saham di pasar. Nah, ini biasanya teorinya buat investor-investor jangka lama seperti itu. Di samping itu tadi sebelumnya juga ada grafik itu untuk grafik hasil dividen, sama yang kedua ada grafik tax preference atau different theory. Selanjutnya. Oke, akan dilanjut oleh saya. Bagian keempat yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Next. Nah, kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkatkan secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek cerah. Demikian sebaliknya, hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen, dan investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi, dividen yang stabil. Pada praktiknya ada juga perusahaan yang menggunakan model residual dividen, di mana dividen ditentukan dengan cara yang pertama yaitu mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Untuk yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Untuk yang ketiga, memanfaatkan laba yang ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. Untuk yang keempat, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Dengan demikian, besar dividen bersifat fluktuatif. Model residual dividen ini berkembang karena ada perusahaan yang lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri. Next. Pada praktiknya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Di antaranya yang pertama, perjanjian hutang. Pada umumnya perjanjian hutang antar perusahaan dengan kreditor membatasi pembayaran dividen. Misalnya, dividen hanya dapat diberikan jika kewajiban hutang telah dipenuhi perusahaan dan atau rasio-rasio keuntungan menunjukkan bank dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, pembatasan dari saham preferen. Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. Untuk yang ketiga, tersedianya kas dividen berupa uang tunai kas dividen hanya dapat dibayar jika tersedia uang tunai yang cukup. Jika likuiditas baik, perusahaan dapat membayar dividen. Untuk yang keempat, pengendalian. Jika manajemen ingin mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, ia cenderung segan untuk menjual saham baru, sehingga lebih suka menahan saham guna untuk memenuhi kebutuhan dana atau baru. Akibatnya, dividen yang dibayar menjadi kecil. Nah, faktor ini menjadi penting bagi perusahaan yang relatif kecil. Untuk yang kelima, kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Nah, sumber dana baru yang merupakan modal sendiri, equity, dapat berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena
penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham flotation cost. Oleh karena itu, semakin besar kebutuhan dana investasi, semakin kecil dividen payout ratio. Untuk yang keenam, fluktuasi laba. Jika laba perusahaan cenderung stabil, perusahaan dapat membagikan dividen yang relatif besar tanpa takut harus menurunkan dividen jika laba tiba-tiba merosot. Sebaliknya, jika laba perusahaan berfluktuasi, dividen sebaiknya kecil agar kestabilan tetap terjaga. Selain itu, perusahaan dengan laba yang berfluktuasi sebaiknya tidak banyak menggunakan hutang guna untuk mengurangi resiko kebangkrutan. Konsekuensinya, laba ditahan menjadi besar dan dividen menjadi kecil. Next. Yang bagian kelima akan disampaikan oleh Uktina Ifat ya. Ifat sakit. Iya, dikarenakan Ifat sakit, jadi bisa digantikan oleh saudara Zikri. Kepadanya Zikri, silakan. Pembahasan yang kelima, prosedur pembayaran dividen. Pengumuman emiten atas dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang disebut juga dengan tanggal pengumuman dividen. Rincian tanggal yang diperhatikan dalam pembayaran dividen adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal pengumuman atau declaration date, date of record atau tanggal pencatatan, tanggal come dividen atau batas tanggal aktivitas jual beli saham, sama payment date. Payment date itu payment date tanggal pembayaran. Declaration date, tanggal pengumuman, adalah tanggal yang secara resmi diumumkan emiten mengenai bentuk dan besarnya juga jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Biasanya pengumuman ini untuk pembagian dividen reguler. Isi pengumuman berisi hal-hal yang dianggap penting seperti tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, besarnya dividen kas per lembar. Yang kedua, date of record adalah tanggal di mana perusahaan mencatat nama pemegang saham. Pemegang saham yang terdaftar diberikan hak mendapatkan dividen, sedangkan pemegang saham yang tidak terdaftar tidak diberikan hak untuk mendapatkan dividen. Terus, payment date adalah tanggal di mana pembayaran dividen oleh perusahaan pada para pemegang saham sudah mempunyai hak atas dividen. Jadi pada tanggal tersebut, para investor sudah bisa mengambil dividen sesuai dengan bentuk dividen yang sudah diumumkan pihak emiten, apakah dividen tunai atau dividen saham. Terus, tanggal come dividen adalah tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat hak untuk mendapatkan dividen, baik dividen tunai maupun dividen saham. Terus, tanggal ex dividen, tanggal yang sudah tidak termasuk hal perhitungan pembagian dividen. Jika ada investor yang membeli saham pada periode tanggal ini, maka ia tidak akan mendapatkan dividen di tanggal ini dan dapat menunggu hingga pembagian dividen di periode berikutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ada sesi tanya jawab nggak sih? Ada. Silakan yang mau nanya, memang udah selesai presentasinya. Kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya tanya dulu ya, jadi tadi ada yang terakhir itu ya, ada yang terdaftar
Kalau namanya terdaftar sebagai pemegang saham, ada dapat hak dividen. Kalau tidak terdaftar, tidak dapat hak dividen. Nah, ini coba diulang kenapa penjelasannya dan nanti dampaknya seperti apa. Ulang Pak, maaf. Tadi kan yang terakhir ada disebutkan tentang hak dividen ya. Jadi ada pemegang saham yang mendapatkan hak dividen, tapi ada pemegang saham yang tidak mendapatkan hak dividen ya karena masalah apa tadi ya dalam waktu ya prosedur pembayaran dividen ya slide yang terakhir. Nah ini coba dijelaskan ulang dan juga nanti dampaknya apa terhadap ya ada dampak apa kira-kira kok nanti orang punya saham tapi kok nggak dapat dividen begitu. Bisa dipahami ya pertanyaannya ya? Sebentar Pak, sebentar. Mungkin tadi pertanyaannya lebih ke ini ya, apa namanya, tentang tanggal ex dividen ya, tentang tanggal yang sudah tidak termasuk hal perhitungan pembagian dividen. Jadi biasanya setiap perusahaan itu punya tanggal cum date dan ex date, di mana itu adalah kalau cum date itu atau tanggal cum dividen itu merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Nah, sementara itu, ex-date atau tanggal ex-dividen itu merupakan hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Biasanya tanggal ex-dividen ini dijadwalkan 1 hari kerja setelah tanggal cum dividen. Misalnya nih, ada saham ABC mengumumkan untuk membagikan dividen Rp 50 per saham. Nah, pembayaran dividen itu jatuh pada tanggal 15 Januari
2020. Dividennya dijadwalkan 27 Desember 2019. Adapun ex dividennya jatuh pada 30 Desember 2019. Nah, maka setiap investor yang memiliki saham ABC hingga 27 Desember 2019 atau membeli saham pada 27 Desember 2019 atau tanggal dividen, maka dia berhak mendapatkan dividen senilai Rp50 per saham. Nah, tapi kalau misalkan si pelaku pasar yang baru memegang saham pada 30 Desember 2019, itu beda dikit kan ya, tapi udah masuk ke tanggal ex dividen, maka dia tidak berhak lagi mendapatkan dividen tersebut. Seperti itu, makanya tanggal-tanggal untuk dan tanggal ex dividen itu cukup penting sih bagi para pelaku pasar yang mengejar keuntungan dari pembagian dividen. Tapi banyak juga yang investor-investor yang nggak ngincer dividen karena mungkin dia lebih menganut tadi yang teori tidak relevan. Tapi bagi investor-investor yang menganut teori relevan itu dia lebih ngincer dividen seperti itu. Makanya sangat diperkirakan banget nih cum date dan ex date-nya seperti itu. Ya, terus kira-kira berarti nanti mereka orang yang pemegang saham yang kemudian menjual menjelang atau dampaknya kira-kira terhadap harga saham jadi seperti apa? Ada lagi yang mau nambahkan tadi? Atau yang lain mungkin ada yang mau nanya? Oke, ditambahkan sedikit kali ya Pak. Untuk harga saham, biasanya setelah pengumuman tanggal X date itu, biasanya harga saham rata-rata menurun. Nah, tapi nanti bisa naik lagi setelah harga saham cenderung naik setelah ex dividend date. Jadi biasanya kalau misalkan mayoritas harga saham akan mengalami penurunan pada saat
setelah ex-dividend debt. Secara lebih spesifik, diketahui bahwa harga saham cenderung turun sesudah ex-dividend debt bila return yang diperoleh dari dividen yang diumumkan mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan investor dibandingkan dengan dividen yang dibagikan pada periode sebelumnya. Nah, tapi sebaliknya harga saham cenderung naik sesudah ex-dividend debt jika return dari dividen yang diperoleh mengalami penurunan atau kurang dari yang diekspektasikan investor. Itu aja sih, Pak. Ya, oke ya. Jadi kalau secara umum mungkin dalam masa pengumuman dividen berarti harga naik gitu ya. Kalau sudah habis berarti kemungkinannya turun gitu ya. Iya, Pak, benar. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Kepancingan aja saya, mungkin yang lain-lain mau nanya. Presentasi saya udah muncul ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Pak. Oke ya, jadi
Ya, ini yang berkaitan dengan kebijakan dividen ya. Berkaitan dengan kebijakan dividen. Nah, jadi ya, jadi ini berkaitan dengan kebijakan dividen ya. Mungkin kalau masih ingat apa yang saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi manajemen keuangan ini gitu ya, paling tidak dia terkait dengan apa 3 hal gitu ya, atau tiga hal. Yang pertama itu adalah bagaimana financing ya, sumber-sumber sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber dana dari perusahaan ya, yang itu yang kalau di neraca itu terlihat di sisi pasifa gitu ya. Apakah dari utang, apakah dari modal dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan investasi atau yang kita lihat di neraca itu adalah dari sisi aktiva gitu ya. Bagaimana kasnya, jumlahnya berapa, bagaimana persediaannya, piutangnya, fixed asset dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini bagian yang penting juga itu adalah yang berkaitan dengan kebijakan dividen ya, atau distribusi kepada pemegang saham gitu ya. Jadi kenapa ada bagian yang ketiga ini ya, karena memang tujuan dari investasi gitu ya, itu adalah hasil atau return ya, yang diminta oleh investor ya, dalam hal ini pemegang saham ya. Dalam ini pemegang saham itu berkaitan dengan dividen yang akan dia terima ya, meskipun tadi ada opsi-opsi gitu ya, atau ada penjelasan ya yang berkaitan dengan apakah nggak muncul presentasi saya? Iya, Pak. Sekarang Hilang. layar utama. Sudah muncul? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke ya. Sudah muncul ya? Ya, sudah. Sudah, Pak. Ya, jadi ini meskipun tadi ada yang berkaitan dengan ada yang investor tidak menginginkan tadi dividen gitu ya. Tapi kan intinya dia ingin mendapatkan return dari investasinya gitu ya. Nah, mungkin yang tidak dari dividen barangkali dari kan investasi itu kan ada dua ya, bisa dari dividen, bisa juga dia untuk mendapatkan capital gain. Intinya dia ingin mendapatkan return dari dana yang diinvestasikan. Nah, jadi ini berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham ya. Nah, kemudian dividen policy gitu ya, ini adalah keputusan keputusan yang berkaitan dengan pembayaran laba ya kan. Jadi berkaitan dengan pilihan gitu ya, pilihan apakah akan membayarkan labanya atau akan menahan laba dan menginvestasikan gitu ya. Karena kan memang ketika dia ditahan berarti dia harus punya atau dia ada kebutuhan ya, karena itu kan pemupukan dari laba ya. Pemupukan laba itu kan biasanya digunakan untuk
keperluan tambahan operasional perusahaan gitu ya, atau misalnya untuk pengembangan dan sebagainya. Nah, jadi dividend policy ini adalah keputusan untuk memilih gitu ya, memilih pembayaran dividen gitu ya. Nah, kebijakan ini berkaitan dengan apakah akan membayar dividen yang tinggi atau rendah, gitu ya. Akan membayar yang tinggi atau rendah ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan apakah akan membayar dividen yang stabil, gitu ya, atau tidak, gitu. Ya, jadi apakah nanti misalnya direksi mempunyai kebijakan gitu ya, atau perusahaan mempunyai kebijakan ini harus stabil gitu ya. Ya, mungkin yang kemarin-kemarin di perkuliahan yang sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana investor gitu ya. Investor itu punya ekspektasi ya, misalnya kalau dividennya itu kadang dikasih, kadang enggak, kadang besar, kadang kecil gitu ya. Mungkin ada investor yang tadi ya yang mengharapkan dividen, dia mungkin akan merasa kalau gitu saya nggak mau beli saham perusahaan ini gitu ya. Nah, ini berkaitan, atau mungkin bisa jadi perusahaan juga tidak memperhatikan itu gitu ya, karena ada nilai lain ya, nilai lebih yang lain yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya capital gain-nya dia akan bagus gitu ya. Nah, kemudian seberapa sering membayarkan dividen gitu ya. Kemudian juga mengumumkan gitu ya, atau membuat kebijakan ya yang berkaitan dengan dividen ya, yang perlu diketahui oleh investor. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya apakah investor ini akan cenderung untuk mendapatkan dividen yang tinggi atau yang rendah gitu ya. Nah, ini tadi juga sudah ada beberapa teori ya, dividen irrelevan, yaitu jadi investor ini tidak peduli adanya dividen gitu ya. Jadi dia tidak peduli membayar dividen atau tidak, saya pokoknya pegang saham ini gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Ya macam-macam, mungkin dia lebih misalnya kaitannya dengan capital gain gitu ya. Atau mungkin dia memegang saham ini untuk keperluan misalnya pengendalian gitu ya, misalnya dia perusahaan supplier ya, misalnya perusahaan supplier tertentu ya, dia membutuhkan, atau perusahaan manufaktur tertentu kemudian dia membutuhkan supply bahan gitu ya, supply material. Nah, maka dia perusahaan itu membeli saham ya, supaya misalnya materialnya bisa konsisten ya, dia bisa mengendalikan supply dari materialnya gitu ya. Jadi itu bisa yang dividen irrelevan ya, tidak berkaitan dengan pembayaran dividennya gitu ya. Nah, mungkin bisa alasan-alasan yang lain gitu, tapi paling itu ya, mungkin ada capital gain, ada pengendalian atau penguasaan gitu ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian investor ya, bird in the hand, itu investor cenderung untuk memilih payout yang tinggi ya, dividen yang tinggi gitu. Artinya apa? Bird in the hand ini kan artinya apa? Saya ingin lihat yang di depan mata. Kalau saya udah punya saham ini ya saya harus dapat keuntungan dalam bentuk dividen gitu ya. Gitu. Jadi yang sudah ada di tangan ya saya harus dapatkan dividen. Saya nggak ada kepentingan lain-lain, misalnya pengendalian, konsistensi dari supplier. Saya nggak ada penguasaan gitu ya, itu tidak ada gitu ya. Pokoknya ya saya pengen saya punya uang diinvestasikan, nanti saya langsung dapat return dalam bentuk dividen gitu. Nah, karenanya dengan investor yang model seperti ini ya, maka dia tentu menginginkan jumlah dividen yang tinggi ya, pembayaran dividen yang tinggi ya. Nanti kalau misalnya perusahaan itu tidak bisa membayar jumlah dividen yang tinggi, dia akan jual sahamnya, dia akan cari perusahaan lain yang memiliki pembayaran dividen yang tinggi. Ya, ini pilihannya
investor. Kemudian tax preference, ya, investor cenderung memilih pembayaran yang rendah, ya, karena apa? Karena ada faktor pajak, ya kan, dividen itu kan ada faktor pajaknya, gitu ya. Nah, maka dia mungkin dia menginginkan keuntungan dalam bentuk yang lain dengan penguasaan saham, ya, sebagai investor. Ya, dalam dividen irrelevant teori, ya, investor ya, indifferent between dividend dan retention general capital, investor dapat can create their own dividend policy if they want cash, dia akan menjual sahamnya. Itu tadi, ya, dia butuh uang, ya dia jual aja sahamnya, tidak menunggu dividen. Ya, kalau dia membutuhkan kas, ya dia dapat menggunakan dividennya untuk membeli saham, gitu ya. Jadi dia mungkin tidak membutuhkan dana, gitu ya, atau cash, gitu. Ya, kemudian tadi juga gitu ya, tentang teorinya ya, Modigliani dan Miller ini, ya, bahwa base, ya, yang berdasarkan asumsi yang tidak realistik, ya. Ya, tapi ini membutuhkan membutuhkan riset lah, gitu ya, membutuhkan penelitian lagi, gitu ya. Karena kan bisa jadi ini kan kalau teorinya ini sudah lama, ya, sudah bertahun-tahun, gitu ya. Walaupun masih dipakai sekarang, ya, tapi tentu dengan banyak riset-riset terbaru, ya, tapi tetap mengacu kepada teori dasarnya adalah teori ini. Ya, ini tadi sudah yang ingin dividen yang tahan masa, gitu ya. Ya, sehingga dia mengurangi resiko capital gain yang mungkin kan kita tidak tahu, ya, fluktuasi harga saham. Jadi dia pengen yang sudah di depan ini saya harus mendapatkan dividen, gitu ya. Bukan nanti capital gain-nya bagus, dia nggak mau, itu adalah nanti, gitu ya. Ya, ini tax reference, ya, berkaitan dengan earning dalam jangka panjang, long term capital gain bisa tax at lower rate dan dividen, ya. Jadi kalau ini kan tentu yang berkaitan dengan penguasaan, gitu ya. Jadi udah yang dipajakin return earning-nya aja, gitu ya. Jadi bukan yang dipajakin, ya. Jadi artinya daripada nanti bayar dividen kena, gitu ya. Nah, dia mungkin cenderung untuk disimpan di perusahaan dan nanti kena pajak dari hal yang lain. Mungkin pajaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas dividen. Jadi itu saya kira itu Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi mana yang paling, ya, di antara teori-teori ini, gitu ya. Ini kan ini tadi, ini possible stock price effect, ya. Di antara teori-teori ini kira-kira mana yang paling benar, gitu ya, paling baik, ya. Ini membutuhkan pengujian lapangan, gitu ya. Mungkin bisa jadi di satu atau tergantung investornya, tergantung perusahaannya, gitu ya. Jadi memang ini hanya kemungkinan, gitu ya, kemungkinan, tapi prakteknya tentu empiris, ya, harus melalui riset secara empiris, ya, secara lapangan, ya, kondisi yang sebenarnya. Bisa jadi nanti secara waktu juga akan berubah. Ya, mungkin kondisi sebelum COVID orang cenderung menahan capital gain, hasilkan capital gain, tapi mungkin setelah COVID, ya,
mungkin lebih ke dividen, gitu ya, lebih kepada teori yang in the hand misalnya, gitu ya. Empiris, gitu ya. Ini membutuhkan empiris. Manager use judgment, ya, ini ketika melakukan kebijakan, ya. Jadi perusahaan, ya, nah, ini juga membutuhkan membutuhkan keahlian, ya, di dalam menentukan policy, ya, keahliannya melakukan analisis dan sebagainya. Ya, nah ini yang berkaitan dengan information content atau signaling, ya, hipotesis, ya, dugaan, ya, maksudnya. Jadi perusahaan ini cenderung untuk memperkecil dividen, ya, gitu ya, sehingga dia so they won't raise dividend, kecuali, jadi dia tidak cenderung untuk tidak membayar dividen kecuali bisa sustain, ya, bisa, kecuali dia bisa sustain, sehingga investor bisa memandang dividen itu meningkat sebagai signal bagaimana pandangan manajemen terhadap masa depannya perusahaan, gitu ya. Jadi ini bisa, maksudnya gini, investor bisa melihat, gitu ya, ketika manajer, ya, atau perusahaan ini melakukan pengurangan dividen, gitu ya, atau tidak mau menerbitkan dividen, gitu ya. Nah, ini tentu ada, ya, misalnya kan gini, kalau perusahaan itu tidak mau membayar, misalnya tidak mau mengeluarkan dividen, gitu ya, mungkin ini adalah sebagai signal, gitu ya, maksudnya itu, ya, sebagai signal bahwa ini masa depan perusahaannya jangan-jangan kurang bagus, gitu ya. Sekarang nggak mau bayar dividen, kenapa? Karena khawatir untuk berjaga-jaga di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ini hipotesis signal, ya, signaling hipotesis, gitu ya. Jadi menunjukkan itu atau tidak. Tentu nanti ini akan uji ketika beberapa tahun kemudian, ya, beberapa tahun kemudian benar nggak perusahaan itu ternyata ternyata mengkhawatirkan, gitu. Itu, ya. Nah, dengan demikian stock price increase at time of dividend of a dividend increase could reflect higher expectation for future earning per share, ya. Jadi ini berkaitan nanti harga saham, peningkatan harga sahamnya, ya, berkaitan dengan ekspektasi investor terhadap harga saham di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi artinya kalau tadi maksudnya ini ada signal bahwa masa depan perusahaan kurang bagus. Nah, ini akan berpengaruh nanti kepada harga saham di masa yang akan datang. Wah, ini kelihatannya perusahaannya nggak bagus nih, itu bisa jadi harga sahamnya nanti akan turun, gitu ya. Misalnya seperti itu maksudnya dari hipotesis signaling. Gitu ya, mungkin beberapa grup investor, gitu ya, itu akan adanya kebijakan dividen yang berbeda, ya. Oke, saya kira nah ini residual, ya, residual dividend model dari return earning, ya, untuk keperluan dari kebijakan untuk membagikan dividen, gitu ya. Nanti dividennya mau dibagikannya seperti apa? Maka perusahaan ini mempunyai mempunyai rencana lah, gitu ya. Dia mempunyai rencana, gitu ya. Jadi ketika tahun ini adalah laba perusahaan sekian, gitu ya. Nah, kemudian berapa yang mau diberikan dividen? Maka dia membuat dulu capital budget. Tahun yang akan datang, misalnya perusahaan ini membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan, untuk operasional dan sebagainya, gitu ya. Maka nanti akan dibagikan setelah dari labanya itu, misalnya laba dapat 100, gitu ya. Kemudian perusahaan di masa depan membutuhkan misalnya 40, gitu ya.
40, maka udah pasti 40 tidak mungkin dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, mungkin nanti ada 20 cadangan. Gitu ya, 20 cadangan. Nah, maka kemudian nanti 40-nya baru bisa dibagikan sebagai dividen. Ya, ini adalah berkaitan dengan model pembagian yang sifatnya atau yang modelnya adalah residual dividend model. Oke. Ya, ini contoh saja yang saya sampaikan tadi untuk residual dividend model. Oke, saya kira ini aja untuk ini keuntungan ya dari residual dividend model policy ya, kebijakan residual dividend policy. Keuntungannya adalah minimalisasi penerbitan saham baru ya, dan flotation cost ya. Jadi kan kalau misalnya terlanjur dividen sudah dibagikan semua tanpa mempertimbangkan dulu budget atau yang akan kebutuhan perusahaan di masa depan ya, nanti kalau tiba-tiba butuh dia akan kemungkinan untuk menerbitkan saham baru gitu. Atau mungkin kalau bisa juga misalnya mencari, kalau kita lari ke capital structure ya, mungkin bisa ke dia terpaksa harus berhutang padahal sebenarnya dananya ada, cuma sudah terlanjur dibagikan dalam bentuk dividen ya, padahal dia punya rencana yang bisa mengembangkan value dari perusahaan gitu ya. Nah, kelemahannya atau kerugiannya ini dividennya nanti bisa bisa fluktuatif gitu ya, maksudnya ya. Jadi bisa berbeda-beda gitu ya. Kan ada tadi kan saya sampaikan ada mungkin orang akan investor gitu ya, misalnya dia akan melihat oh ini kalau perusahaan ini konsisten memberikan dividen ya berarti ini perusahaannya bagus gitu. Nah, dengan menggunakan teori policy residual dividen ini atau residual dividen model ya, ini kan dividen yang akan dibagikan nanti tergantung kepada capital budgetnya gitu ya, tergantung capital budgetnya, sehingga kita tidak bisa lihat apakah nanti ini bisa stabil nggak nih pembagian dividennya gitu ya, atau jangan-jangan oh karena butuh dana banyak tiba-tiba 0, tahun depan tidak butuh banyak tiba-tiba 100% gitu ya. Nah, ini artinya ada fluktuasi pembagian dividen yang menyebabkan ketidakpastian mungkinnya dari sisi investor, apalagi kalau investor itu model investor yang menginginkan pembagian dividen gitu ya. Nah, jadi pertimbangan residual policy ini ya ini ya ini kebijakan gitu ya, bagaimana perusahaannya ini bisa atau dari sifat dari perusahaannya seperti apa atau kepentingan perusahaannya seperti apa. Ya, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dividen, ya, misalnya rencana untuk rencana penerbitan saham baru, gitu ya, penerbitan saham baru, jadi bagaimana dampaknya terhadap investor, gitu. Ya, jadi membutuhkan misalnya forecast terhadap kebutuhan modal di dalam jangka panjang atau jangka menengah ya, paling tidak misalnya di sini adalah 5 tahun ya. Kemudian target capital structure gitu ya, kemudian estimasi kebutuhan modal ya, set target payout base of residual model gitu ya. Jadi kalau kita tadi residual model gitu ya, itu bisa saja ya kombinasi gitu ya, tidak saklek dengan residual model tadi ini. Nah, ini saklek seperti kan bisa ditengahi ya dengan antara advantage dengan disadvantage-nya, kelebihan dan kekurangan ini gitu ya. Jadi misalnya kebutuhan budget sekian, kita sekian misalnya
sampai dividen 100, ternyata kebutuhan capital budgetnya 80. Gitu ya. Nah, tentu kan ini bisa saja membuat revisi terhadap kebutuhan capital budget. Gitu ya, supaya ada juga memperhatikan hal yang berkaitan dengan ekspektasi investor. Gitu ya. Jadi tidak harus saklek masing-masing gitu ya. Nah, bisa berupa berbentuk kombinasi gitu ya, sehingga ada misalnya ini minimal dalam kebijakan dividen itu minimal kita harus misalnya kebijakannya direksi perusahaan ya, minimal harus ada 20%. Nah, tinggal nanti tambahan-tambahannya itu bisa disesuaikan dengan capital budget yang disetting oleh perusahaan gitu ya. Jadi bisa saja sebagai kombinasi. Ya, tadi ada tentang growth gitu ya, dividen growth dan itu tadi udah ada perhitungan rumusnya ya, nanti silakan dipelajari. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan dividen growth ini. Ya, kemudian stock repurchase itu adalah membeli kembali saham yang beredar gitu ya. Ya, membeli kembali saham yang beredar, beberapa alasan, ya misalnya untuk alternatif untuk distribusi cash-nya, cash dividen ya, ini alternatif ya, mungkin tidak dalam bentuk dividen ya, karena kalau pembelian saham baru ini kan berarti menarik ya, menarik saham yang sudah beredar. Ya, kemudian dispose one time cash from asset sale ya, ini mengeluarkan ya cash ya yang berasal dari penjualan aset. Kemudian untuk men-setting ya capital struktur ya, struktur modal. Ya, mungkin ada struktur modal yang tidak sehat atau kurang bagus ya dari sisi perhitungan, maka dia melakukan perubahannya itu dengan repurchase stock ya, bukan dengan menambah utang ya, karena mungkin nanti menjadi beban ya, tapi melakukan repurchase stock ya. Keuntungan dari repurchase ya, ini stock and tender or not ya. Kemudian kode high dividend ya, jadi untuk menghindarkan dividen yang tinggi, kemudian bisa digunakan untuk take over atau menerbitkan cash yang dibutuhkan ya, dan seterusnya ya. Ya, Haiger berkaitan dengan pajak atas dividen. Kemudian adanya signal positif ya bahwa dividen di masa depan ini akan under value. Gitu ya, sehingga dia beli aja gitu ya. Dibeli supaya nanti harga sahamnya bisa meningkat. Ya, kemudian kalau kelemahannya bisa sebagai kalau negatif sinyal gitu ya. Gitu ya, ada kemungkinan investasi yang kurang bagus gitu ya. Di masa depan ada investasi yang kurang bagus. Kemudian ada kemungkinan final dari IRS ini kalau di Amerika pajak ya. Pajak karena dianggap untuk akan menghindarkan pajak atas dividen. Ya, mungkin ini semacam tax avoidance gitu ya, penghindaran pajak misalnya dengan cara melakukan repurchase stock. Oke ya, itu. Kemudian ada juga stock dividen atau stock split. Ya, stock dividen itu berarti memberikan dividen dalam bentuk saham yang baru. Gitu ya, memberikan dividen dalam bentuk saham yang baru. Jadi jumlah sahamnya akan bertambah gitu ya, tapi diberikan kepada pemegang saham yang lama. Atau stock split. Kalau stock split berarti dari saham yang satu, kemudian kita jadi punya saham dua. Tapi tentu dengan nominal yang tetap sama ya, nominal book value-nya ya gitu.
Nah, market value-nya kita tidak tahu. Tentu harapannya market value-nya akan meningkat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu saham nilainya 1 juta, kemudian di stock split masing-masing harganya jadi 500.000, nah, gitu ya. Tentu ekspektasinya atau harapannya adalah harga di pasarnya satu sahamnya akan meningkat. Ya, bukan 500 tapi mungkin di atas 500. Ya, nah ini harapan dari stock split seperti itu. Ya, baik stock dividen maupun stock split ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Ya, jumlah saham yang beredar, tapi kan besarnya ya, besar ya istilahnya ini kuenya itu kan sama, gitu. Cuman bisa dipotong-potong yang lebih kecil, gitu ya. Itu keduanya seperti itu. Ya, kemudian nanti berkaitan informasi, ya, apa sih informasi yang ditangkap oleh investor ya dengan adanya stock split atau stock dividen ini. Oke, ini kenapa atau kapan dan kenapa perusahaan bisa melakukan stock split ya. Nah, ini kalau misalnya masalah harga ya, harga saham misalnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi nanti takutnya investor kalau terlalu tinggi dia nggak ada yang beli, gitu ya. Nah, maka diperkecil ya, artinya nanti hanya investor tertentu saja gitu ya, nanti investor kecil nggak bisa beli ya kalau misalnya harganya terlalu tinggi. Ya, kemudian juga karena manajemen confident, nanti begitu di stock split harganya akan meningkat. Oke, saya kira itu tambahan untuk yang berkaitan dengan kebijakan dividen. Di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya untuk pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Ya, cukup ya? Atau ada yang masih mau nanya, yang lain? Insya Allah cukup, Pak. Cukup, Pak, insya Allah. Baik ya, kita cukupkan saja ya. Applause untuk kelompok berapa? 9 ya yang presentasi ya. Dan saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf ya kalau dalam penyampaian ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak. Syukron, Pak.